Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita sekalian, tentu dengan harapan, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu dan kita semua hanya di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Mengawali kegiatan dan aktivitas kita hari ini, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Nya yang mengacu pada bacaan renungan harian Gereja Toraja hari ini Sabtu 23 Oktober 2021 dari Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat 26. Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai ayat 26. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di pagi ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, mensyukuri segala rahmat, mensyukuri damai sejahtera, mensyukuri kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini, kami akan membaca firman-Mu dan kami akan merenungkannya. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan pimpinlah kami, supaya kami dapat mengerti dan kami bisa memahami arti dan makna dari firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Layakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bacaan kita dari Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat 26 berbunyi, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema kesembuhan yang berproses. Kesembuhan yang berproses. Ketika seseorang sakit, tentu besar harapan untuk memperoleh kesembuhan. Dan ketika seseorang sakit, segala upaya dilakukan untuk sembuh dari sakit penyakit yang dialami. Hal inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang datang kepada Yesus membawa seorang buta. Orang tersebut memohon kepada Yesus supaya
Yesus menjamah orang buta tersebut. Tentu hal ini sangat menarik, bahwa orang-orang datang kepada Yesus meminta pertolongan, memohon untuk kesembuhan seorang yang dalam bacaan ini dikatakan orang tersebut mengalami kebutaan. Yesus merespon permohonan dari teman-teman si buta atau orang yang membawa si buta kepada Yesus. Maka mulailah Yesus menjamah si buta. Singkat kata, proses kesembuhan si buta mulai dilakukan oleh Yesus secara bertahap. Ayat 23 bacaan kita. Yesus memulai dengan memegang tangan si buta. Lalu si buta dibawa keluar kampung. Kemudian meludahi mata si buta dan meletakkan tangannya atasnya. Yesus meludahi mata orang tersebut atau mata si buta tersebut dan meletakkan tangannya atas si buta tersebut. Ini adalah cara kultural untuk penyembuhan secara fisik dan secara rohani. Dan hal ini dimaksudkan untuk membangun iman orang tersebut. Setelah semua itu dilakukan oleh Yesus, maka Yesus bertanya kepada si buta, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Ternyata si buta belum bisa melihat dengan sempurna. Bagi si buta, yang tampak seperti pohon-pohon saja. Kemudian Yesus meletakkan tangannya untuk kedua kalinya pada mata orang buta itu. Alhasil, si buta dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Artinya, si buta telah sembuh dari kebutaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, mari belajar pada kesembuhan si buta dalam bacaan kita pada saat ini yang dilakukan oleh Yesus. Pertama-tama, Yesus merespon permohonan orang yang datang kepadanya yang membawa si buta untuk disembuhkan oleh Yesus. Yesus menerima dan tidak menyia-nyiakan orang yang datang memohon kepadanya. Orang buta bisa melihat sebagaimana bacaan kita. Orang tuli dapat mendengar, dapat kita bandingkan dalam Markus pasal 7 ayat 35. Orang bisu dapat berbicara. Kita bisa bandingkan dalam Markus pasal 7 ayat 37. Semua permohonan sebagaimana kebutuhan orang-orang pada saat itu, Tuhan nyatakan bagi mereka. Inilah yang dilakukan Yesus. Lalu yang kedua, ternyata setiap hal ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya, tidak instan, butuh waktu. Seperti ketika kita naik tangga, kita menapaki anak tangga demi anak tangga satu persatu, barulah tiba pada tujuan yang dimaksud. Tentu demikianlah Bapak, Ibu, saudara-saudara, cara kerja Allah dalam kehidupan setiap orang, dalam kehidupan kita masing-masing. Ada proses yang Tuhan mau lakukan dalam diri setiap orang. Dan proses tersebut dialami tahapan demi tahapan, agar setiap orang yang datang pada Tuhan Yesus
memiliki iman yang melekat pada Yesus saja, mengandalkan Yesus saja dalam seluruh kehidupannya. Karena itu, mari kita datang kepada Yesus, membawa kehidupan kita, memohon pengasihannya, berpengharapan hanya kepadanya saja. Tetapi satu hal yang pasti bahwa nikmatilah proses kehidupan yang Tuhan nyatakan dalam seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami telah merenungkannya. Kami belajar akan proses kesembuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan seorang buta sesuai dengan pembacaan Alkitab yang baru saja kami dengarkan dan renungkan. Kiranya ya Tuhan, kami boleh melihat dengan iman segala proses kehidupan yang Tuhan pun nyatakan bagi kami secara pribadi dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kami sabar menanti tahapan demi tahapan dalam proses kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan, Roh Kudus kiranya menyempurnakannya. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami, sejauh yang Tuhan perkenankan bagi kami masing-masing. Kiranya kami boleh jalani di dalam takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kasihi kami Tuhan, topang kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan setiap hal yang akan kami lakukan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan keluarga kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan jemaat. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan setiap umat-Mu yang mendengar renungan pagi pada saat ini. Kiranya kasih dan setia daripada-Mu terus menyertai kehidupan kami. Berdoa kepada-Mu Tuhan untuk segala perkara kehidupan kami. Berdoa kepada-Mu Tuhan untuk situasi bangsa dan negara kami. Berdoa kepada-Mu Tuhan untuk masa pandemi yang masih melanda pada saat ini. Kiranya oleh kekuatan, karunia, dan kasih-Mu Tuhan, pandemi ini boleh berlalu dari kehidupan kami. Namun dalam masa-masa pada saat ini, ajarilah kami untuk selalu berpengharapan hanya kepada-Mu saja, hanya kepada Yesus Kristus saja. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu pun kami menyerahkan pemerintah kami. Kiranya rahmat dan setia daripada-Mu bersama-sama dengan pemerintah kami. Bapa di sorga, sidang Sinode Am Gereja Toraja kami serahkan kepada-Mu. Kiranya ya Tuhan, rahmat-Mu pun terjadi atas sidang Sinode Am Gereja Toraja. Inilah doa kami Tuhan, pengharapan kami, syukur kami. Kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetap setia melakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Percayalah, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita.